Ikuti pengembaraan kami di kota suci bagi tiga agama. Baitul Maqdis atau kota Quds adalah kota suci bagi Nasrani, Yahudi, dan kota suci ketiga bagi umat Islam. Saat ini saya sedang berada di salah satu tempat bersejarah di Palestina, kota yang tertua di dunia, yaitu kota Jericho. Di kota Jericho inilah ada sekitar 20.400 penduduk yang menempati tempat ini. Dan tepat di belakang saya ada Mount of Temptation. Mount of Temptation ini dipercaya sebagai sebuah gunung di mana Nabi Isa alaihissalam berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Baitul Maqdis, Al-Quds atau Yerusalem merupakan kota suci bagi tiga agama, yaitu Kristen, Yahudi, dan Islam itu sendiri. Bagi umat Islam tentu saja Baitul Maqdis merupakan kiblat pertama dan menjadi tempat bagi Rasulullah SAW melakukan peristiwa Mi'raj. Mi'raj bermakna Rasulullah SAW berada di Palestina dan kemudian pergi ke atas bertemu dengan Allah ke Sidratul Muntaha. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihissalam adalah nabi Allah yang diutus untuk mengajak kaumnya Bani Israel agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam diberikan mukjizat agar tongkatnya bisa berubah menjadi ular dan tongkatnya dapat membelah lautan. Nabi Musa alaihissalam berhasil untuk menolong kaum Bani Israel dari kekejaman Firaun. Nabi Musa alaihissalam pun meminta agar Bani Israel pergi ke Palestina. Namun kaum Bani Israel menolaknya dan mengatakan Nabi Musa saja yang pergi ke Palestina karena mereka tidak mau berperang dengan orang-orang Kan'an yang ada di Palestina. Allah kemudian membuat Bani Israel tersesat selama 40 tahun di muka bumi dan kemudian Allah mematikan mereka. Oleh karena itu, sekarang saya sudah berada di area makam Nabi Musa alaihissalam di dekat Baitul Maqdis atau Yerusalem. Di atas bukit inilah kita akan melihat di dalamnya terdapat makam Nabi Musa alaihissalam. Namun kita bisa melihat juga bahwa di sini ada masjid yang dibangun oleh Salahuddin Al-Ayyubi di abad ke-12 yang kemudian diperluas oleh Sultan Mamluk bernama Ad-Dahir Baibas. Tapi sebelumnya jangan sampai kita salah dalam mengartikan makam bukan hanya berarti perkuburan, tapi juga bisa sebagai tempat persinggahan dari para nabi. Sahabat yang saya cintai, tahukah sahabat semua tentang Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu? Salman Al-Farisi adalah salah seorang dari sahabat Rasulullah SAW yang berasal dari Isfahan, Persia. Salman Al-Farisi jugalah yang memberikan ide kepada Rasulullah SAW untuk membuat parit dalam perang Khandaq yang terjadi pada tahun 5 Hijriah. Salman Al-Farisi kemudian wafat di usia 88 tahun pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian beliau digelari dengan Salman Al-Khair atau Salman yang baik. Sahabat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, saya masih melanjutkan perjalanan saya di bumi Palestina. Di belakang saya adalah Masjid Ibrahim dan di dalamnya ada makam Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam. Jom kita ke dalam. Nabi Ibrahim alaihissalam digelari dengan Al-Khalil yang bermakna kekasih atau nama lainnya adalah Hebron. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Abul Anbiya atau bapak para nabi. Seperti yang kita ketahui, beliau lahir di kota Ur, Babilonia di masa pemerintahan Raja Namrud yang ketika itu Raja Namrud meminta kepada seluruh pengawal untuk membunuh setiap anak laki-laki. Tentu saja Raja Namrud sangat marah dan membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan singkat cerita Raja Namrud pun wafat karena seekor lalat atau di riwayat lain dikatakan seekor nyamuk. Nabi Ibrahim alaihissalam pun berpindah dari Babilonia menuju ke Syam sehingga menuju ke Mesir bersama istrinya Sarah. Dan di Mesir Firaun memberikan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah berupa seorang hamba sahaya bernama Siti Hajar. Maka mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan menuju ke Syam atau yang kemudian kita kenal dengan nama Hebron. Disinilah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah mendapatkan seorang anak bernama Ishak alaihissalam. Sedangkan Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam diletakkan di Mekah. Dan di tempat inilah kita bisa melihat makam dari Nabi Ibrahim alaihissalam.
makam istrinya Siti Sarah, dan juga anaknya Ishak alaihissalam, istri Nabi Ishak alaihissalam, dan keturunan Ishak salah satunya adalah Yakub alaihissalam. Seperti yang kita ketahui, dari keturunan Ishak alaihissalam lahirlah banyak sekali nabi-nabi, termasuk dengan Nabi Yakub alaihissalam, dan dari keturunan Ismail alaihissalam lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat ini disebut Halhul berdasarkan hala yang berarti tempatnya Nabi Yunus alaihissalam dan haul yang bermakna 1 tahun. Ketika Nabi Yunus alaihissalam dimuntahkan dari dalam perut ikan, Nabi Yunus alaihissalam tinggal di tempat ini selama 1 tahun sebelum pada akhirnya kembali kepada kaumnya. Tempat ini didirikanlah sebuah masjid pada tahun 1226 oleh Isa al-Mu'adzam, yaitu anak saudara dari Salahuddin al-Ayyubi. Sahabat yang saya cintai, alhamdulillah saat ini saya sudah tiba di kota lama Yerusalem. Disinilah tempat kota lama Yerusalem tersebut atau biasa kita kenal dengan nama Baitul Maqdis. Untuk memasuki kota lama Yerusalem atau Baitul Maqdis ini kita bisa melewati 8 pintu. Dan di dalam kota lama Yerusalem ini terdapat 4 kawasan. Kawasan untuk orang-orang Yahudi, kawasan Kristen, kawasan Armenia, dan juga Masjidil Aqsa. Dan dengan melihat map ini kita semua menjadi tahu apa perbedaan dari Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa. Baitul Maqdis adalah semua kawasan ini, sementara Masjidil Aqsa berada di dalam Baitul Maqdis. Jom kita ke dalam dan melihat apa saja yang ada di Masjidil Aqsa. Alhamdulillahirrabbilalamin, saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena saya sudah berada di kompleks Masjidil Aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan malam Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan menaiki buraq, sebuah kendaraan berupa hewan yang lebih besar daripada keledai dan lebih kecil daripada bigal. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki buraq ini sampailah menuju ke Palestina untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke langit bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke tempat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam sholat bagi ribuan nabi. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan sholat, Rasul keluar dari tempat sholatnya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki buraq dan menuju ke berbagai macam lapisan langit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perintah sholat sehari sebanyak 50 kali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun ke langit kelima dan bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Rasulullah untuk meminta kepada Allah agar diturunkan, jangan 50 kali diturunkan karena umatmu tak akan sanggup untuk melakukannya. Maka Rasulullah pun meminta kepada Allah dan akhirnya Allah memerintahkan agar umat Rasulullah SAW menjalankan sholat sehari sebanyak 5 kali. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membuat Rasulullah langsung saja dari Masjidil Haram menuju ke Sidratul Muntaha? Kenapa Allah meminta Rasulullah SAW singgah sekejap di tempat ini? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita memuliakan tempat ini. Selanjutnya saya akan melihat kawasan Dome of the Rock, di mana pada saat itu Rasulullah SAW berpijak dan kemudian menuju ke langit untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meneruskan cerita tentang tempat-tempat bersejarah di Baitul Maqdis Palestina, saya telah berada di depan Dome of the Rock atau Qubatus Sokhroh. Dome of the Rock atau Qubatus Sokhroh berada dalam kawasan Masjidil Aqsa. Lebarnya adalah 18 meter dan panjangnya 13 meter, dan kalau kita lihat di atasnya terdapat sebuah kubah yang dilapisi dengan emas.
Qubatus Sokhrah atau Dome of the Rock ini dibangun oleh seorang khalifah bernama Abdul Malik bin Marwan yang selesai pada tahun 691 Masehi pembangunannya. Dan di dalam dari Qubatus Sokhrah ini dipercayai oleh sebagian orang terdapat batu pijakan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi Mi'raj ke Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun untuk orang-orang Yahudi dipercayai juga bahwa batu pijakan itu adalah tempat Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya Nabi Ishak alaihissalam. Dan pada saat ini orang-orang ramai mengunjungi Qubatus Sokhrah atau Dome of the Rock untuk sekedar melihat batu pijakan atau mereka melaksanakan sholat di dalamnya. Soalan sekarang adalah siapakah Salahuddin Al-Ayyubi? Salahuddin Al-Ayyubi adalah pembebas atau penakluk Baitul Maqdis Palestina yang kedua setelah Umar bin Khattab. Di Al-Quds Palestina inilah Salahuddin Al-Ayyubi datang dengan membawa kedamaian. Sampai hari ini orang-orang Palestina yang sedang dijajah oleh Israel mengatakan kami merindukan orang-orang seperti Salahuddin Al-Ayyubi untuk menolong kami, untuk membebaskan kami dari penguasa yang kejam. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, manakah masjid yang pertama kali dibangun?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Masjidil Haram." "Lalu mana lagi ya Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Masjidil Aqsa." Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka di sini kita bisa melihat bahwa Masjidil Aqsa adalah masjid kedua yang dibangun setelah Masjidil Haram. Kompleks Masjidil Aqsa memiliki luas 144.000 meter persegi dan mampu menampung 400.000 jemaah. Di dalam kompleks Masjidil Aqsa terdapat Masjid Al-Qibli yang merupakan inti dari Masjidil Aqsa. Di depan saya ada Qubatus Sokhrah atau Dome of the Rock dan juga ada Masjid Al-Marwani. Di dalam Masjid Al-Qibli ini mampu menampung jemaah sekitar 5.000 jemaah. Pada awalnya bangunan dari Masjid Al-Qibli ini hanyalah bangunan dari kayu saja yang dibuat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangunan ini juga dipercaya sebagai tempat berbagai macam nabi, mulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Sulaiman, Nabi Daud alaihissalam dan seterusnya beribadah di tempat ini. Selanjutnya pembangunan dari masjid ini dilanjutkan oleh Sultan Abdul Malik bin Marwan dan dilanjutkan oleh anaknya yaitu Al-Walid bin Abdul Malik. Yang menarik adalah di kompleks Masjidil Aqsa terdapat penggalian yang dilakukan oleh Zionis Israel. Kompleks Masjidil Aqsa terdiri dari 4 tingkat. Tingkat 4, tingkat yang paling atas adalah Dome of the Rock atau Qubatus Sokhrah. Tingkat 3 di bawahnya adalah Masjid Al-Qibli. Dan tingkat 2 tempat di mana saya berada pada saat ini di bawah Masjid Al-Qibli disebut dengan Al-Aqsa Al-Qadim, yaitu Al-Aqsa Lama. Dan tingkat yang paling bawah atau tingkat 1 adalah tempat telaga minyak. Yang menarik di tingkat 2 ini, di bawah Masjid Al-Qibli kita bisa melihat ada 3 tiang yang dipercayai sebagai tempat di mana Nabi Sulaiman alaihissalam membuat Masjidil Aqsa. Dan kemudian kalau kita lihat sebelah sana, ini juga dipercayai dari cerita ramai orang bahwa tempat ini disebut sebagai mimbar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam untuk mengimami ribuan nabi. Adapun yang mengetahui kebenarannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya menyampaikan cerita ini sebab ramai orang yang percaya bahwa ini adalah mihrab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat semua, sekarang saya masih berada di bawah tanah di tingkat kedua. Tingkat yang sama dengan Al-Aqsa Al-Qadim, namanya adalah Masjid Al-Marwani. Masjid Al-Marwani dibangun oleh Sultan Abdul Malik bin Marwan sebagai basement sebelum beliau membangun Masjid Qibli dan juga Dome of the Rock. Dan di tempat ini pernah ditutup oleh Salahuddin Al-Ayyubi selama 800 tahun. Sebab Salahuddin Al-Ayyubi tidak menginginkan non-muslim untuk mengambil tempat ini. Di tahun 2000-an lah baru tempat ini dibuka dan dijadikan tempat ibadah.
Sahabat yang saya cintai, meneruskan kembali sejarah di Baitul Maqdis Palestina. Seperti yang kita ketahui bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membebaskan Palestina dari Romawi Bizantium dan mengadakan perjanjian dengan Nasrani agar tidak menghancurkan gereja-gereja di Baitul Maqdis atau Yerusalem ini. Kemudian masa tersebut berlanjut pada kekuasaan Umayyah, kekuasaan Abbasiyah, sampai kemudian dinasti Fatimiyah. Pada dinasti Fatimiyah ada seorang khalifah yang bernama Al-Hakim bin Amr Allah yang menghancurkan seluruh gereja-gereja sehingga mengakibatkan terjadinya perang salib. Pada saat itulah tentara Kristen dari Eropa membunuh seluruh orang-orang non-Muslim, Muslim dan juga termasuk dengan Yahudi. Namun waktu terus berlalu, waktu terus berjalan sehingga datanglah seorang pahlawan yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi yang membebaskan Baitul Maqdis Palestina dan mengizinkan untuk orang-orang Muslim, Nasrani, Yahudi untuk beribadah, untuk tinggal di sini dengan damai. Kemudian masa terus berlanjut, Baitul Maqdis di bawah kekuasaan dinasti Mamluk dan selanjutnya di bawah dinasti Turki Utsmani. Salah satu tanda kiamat adalah penaklukan Baitul Maqdis. Hal itu dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari. Maka kembalinya Yahudi di bumi Palestina adalah tanda bahwa kiamat sudah sedemikian dekat, sahabat-sahabat sekalian. Nantinya Baitul Maqdis ini akan kembali dikuasai oleh umat Islam. Pergolakan atau peperangan yang terjadi di tempat ini memang sudah sunatullah, sudah semestinya terjadi. Hanya saja Allah ingin lihat apa yang engkau lakukan untuk membela dan memperjuangkan Baitul Maqdis Palestina. Silahkan berdoa, silahkan menyumbangkan harta atau apapun untuk menunjukkan kepada Allah betapa kita sangat peduli dan sangat mencintai Baitul Maqdis Palestina. Sahabat sekalian, saya berharap siapapun yang menonton program ini bisa pergi ke Baitul Maqdis Palestina insya Allah sebelum Allah memanggil kita. Sebagaimana Rasulullah SAW menyuruh kita untuk pergi ke tempat ini setelah kita berpergian ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.